Suatu malam, ketika Raja Namrud tertidur, ia mendapati sebuah mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan dan menghancurkan tuhan-tuhannya yang merupakan berhala. Oleh karena itu, Raja Namrud kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang dimaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyelamatkan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu sedang mengandung Nabi Ibrahim, dengan cara tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilannya. Sampai ibu melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam gua. Beberapa tahun telah berlalu dan sang ibu telah membesarkan Nabi Ibrahim di dalam gua tersebut. Setelah cukup lama mereka berada di persembunyian, keduanya pun beranjak dari gua tersebut dan kembali ke rumahnya. Setelah selamat dari bencana yang diperbuat oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 74, yang artinya, dan, ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sering melontarkan beberapa pertanyaan mengenai beberapa patung yang dibuat oleh ayahnya. Bahkan sampai beradu argumen tentang Tuhan yang disembah oleh masyarakat di negeri Mausul. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan bersifat fana dan berubah-ubah. Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Ibrahim mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasihati mereka agar meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak dan tidak memberikan suatu manfaat. Nabi Ibrahim juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun, ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim, bahkan mereka marah dan mengancam Nabi Ibrahim. Sebagai seorang Rasul, tugas Nabi Ibrahim sangatlah berat. Ia dilahirkan di tengah masyarakat jahiliyah penyembah berhala dan tinggal pada masa kerajaan Babilonia yang dikuasai oleh Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya yang merasa dirinya dihina oleh Nabi Ibrahim, karena ucapan Nabi Ibrahim yang memang masuk akal, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata untuk menyangkal debatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud secara serentak memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan ia hendak membakarnya sebagai hukuman. Saat itu juga, Raja Namrud menyuruh rakyatnya untuk mencari kayu bakar. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 68 yang artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 68. Pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud tersebut tidak berdampak apapun terhadap kondisi fisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dikarenakan api yang membakar Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin. Sesuatu yang tak lazim, dan di luar nalar manusia. Tapi inilah mukjizat Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah di ayat berikutnya yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 69. Atas izin Allah, ketika api itu dinyalakan justru Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa panas. Namun sebaliknya, api tersebut malah menyejukkan bagi Nabi Ibrahim. Hal ini termasuk ke dalam salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat sedang menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa lepas dengan penuh kepuasan. Karena mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim telah hancur dan menjadi abu bersama dengan kobaran api itu. Namun, begitu terkejutnya mereka, setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Melihat kejadian tersebut, seluruh masyarakat yang awalnya tertawa terbahak-bahak kemudian menghentikan tawa mereka dan berubah menjadi kebingungan. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Nabi Ibrahim pergi berhijrah ke Mesir, di sana mereka bertemu dengan Raja Fir'aun. Saat itu, Raja Fir'aun terpesona oleh kecantikan Sarah.
Raja Fir'aun pun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang lalu menampar Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Sarah. Akhirnya, Raja Fir'aun melepaskan Sarah dan memberinya seorang budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kembali hidup bahagia bersama Nabi Ibrahim. Bertahun ke tahun telah berlalu, ia dan suaminya belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu Sarah pun menawarkan Hajar seorang budak yang diberikan Raja Fir'aun untuknya agar dijadikan istri keduanya. Nabi Ibrahim kemudian menikahi Hajar. Dan dari Hajar ia dikaruniai seorang anak dan diberi nama Ismail. Namun, Sarah cemburu. Kemudian ia meminta Nabi Ibrahim untuk menjauhi mereka. Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan anaknya ke suatu lembah dekat Baitullah yang kering dan tidak ada tanaman. Hajar dan Ismail putranya terus bertahan di lembah yang gersang itu hingga mereka kelaparan dan kehausan sebab telah habis perbekalan yang dibawanya. Siti Hajar kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan mencari air untuk diminum putranya. Hajar tiba di Bukit Shofa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan tidak menemukan siapapun. Selanjutnya Siti Hajar turun dari bukit itu hingga sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Namun, lagi-lagi ia tidak menemukan seorang pun. Ia terus bolak-balik sampai 7 kali perjalanan. Namun, saat kali ke-7 sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang mengejutkan. Alangkah kagetnya mengetahui bahwa suara itu berasal dari air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Sumber air yang memancar tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Sumur Zam-Zam. Waktu terus berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian keimanannya. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersedia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun, ketika golok yang digunakan Nabi Ibrahim hampir menyayat leher Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah, yang bernama Ishak. Suatu ketika Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kembali ke negerinya dan masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat kepada siapapun, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim, bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari Nabi Ulul Azmi yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat. Nabi-Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan urutan diutusnya mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang jelas, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Ketika memasuki umur 150 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim pun merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Tetapi, beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Nabi Adam. Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim, beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Mahpelah di Hebron. Nabi Ibrahim adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita semua semoga mendapat hikmah yang dapat memberikan kita suatu tujuan dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini lalu klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Agar video ini semakin banyak penonton dan pendengar, kalian bisa like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian dan orang-orang terdekat kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami, Kisah Islami Terkini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.